Julukan weton legi disebut manis, melambangkan mungkur yang artinya ke belakang. Weton legi adalah salah satu dari 5 hari pasaran dalam tradisi Jawa yang dikenal melalui penanggalan pawukon. Julukan legi yang berarti manis melambangkan karakteristik unik yang dimiliki oleh individu yang lahir pada weton ini. Dalam tradisi Jawa dan Primbon, legi tidak hanya berbicara tentang kepribadian, tetapi juga memiliki makna filosofis dan spiritual yang mendalam. Sebutan mungkur atau menghadap ke belakang adalah metafora yang kaya akan pesan kehidupan, refleksi, dan introspeksi mendalam. Berikut penjelasan lengkap dari perspektif ilmu Jawa, Primbon, Sansekerta, hingga pandangan Islam yang merujuk pada Al-Quran dan Al-Hadis, serta dikaitkan dengan kisah-kisah di zaman Nabi. 1. Makna legi dalam tradisi Jawa. Filosofi weton legi dalam bahasa Jawa berarti manis. Filosofinya mengacu pada sifat alami manusia yang condong kepada kedamaian, kelembutan, dan keharmonisan. Orang yang lahir pada weton legi sering diasosiasikan dengan hati yang tulus, pembawaan yang tenang, dan sering menjadi tempat curhat orang lain. Makna mungkur atau ke belakang. Mungkur dalam tradisi Jawa melambangkan kebijaksanaan yang tumbuh melalui introspeksi dan refleksi. Dalam konteks ini, orang legi sering digambarkan sebagai individu yang bijaksana karena mereka belajar dari pengalaman masa lalu untuk menjalani kehidupan yang lebih baik ke depan. Prinsip utama menurut Primbon, hari baik yaitu hari legi sering dipilih untuk kegiatan yang membutuhkan ketenangan dan konsentrasi, seperti meditasi atau ritual penting. Adapun keseimbangan spiritual, legi memiliki harmoni antara dunia fisik dan spiritual. Orang dengan weton ini diyakini memiliki kemampuan untuk menenangkan konflik dan menghadirkan aura positif. 2. Makna legi dalam ilmu Sansekerta. Dalam bahasa Sansekerta, konsep manis atau kelembutan memiliki istilah yang sepadan, yaitu madura, yang merujuk pada sesuatu yang menyenangkan, harmonis, dan penuh kebahagiaan. Manis sebagai kehidupan spiritual dalam filsafat Hindu dan Buddha, simbol manis sering dikaitkan dengan keberadaan spiritual yang tinggi, yakni kondisi ketika seseorang telah mencapai keseimbangan batin. Adapun arah mungkur, dalam ilmu Sansekerta, istilah mungkur dapat dikaitkan dengan kata nifriti, yang berarti menarik diri dari keterikatan duniawi. Ini menggambarkan introspeksi untuk menemukan kebenaran sejati dalam diri sendiri. 3. Pandangan Islam terhadap sifat manis dan refleksi diri. Makna manis dalam Islam menekankan pentingnya memiliki hati yang lembut dan penyayang, yang sejalan dengan filosofi legi. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah itu maha lemah lembut dan menyukai kelemah lembutan dalam segala urusan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang dengan karakter yang manis cenderung membawa kedamaian di sekitarnya dan memiliki kemampuan untuk menyelesaikan konflik dengan bijaksana. Introspeksi dan refleksi mungkur. Islam sangat menekankan pentingnya introspeksi diri atau muhasabah. Al-Quran menyebutkan, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah
dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat 18. Mungkur dalam konteks ini dapat diartikan sebagai sikap kembali kepada Allah melalui perenungan dan memperbaiki diri berdasarkan kesalahan di masa lalu. 4. Kisah pada zaman Nabi yang berkaitan dengan legi dan mungkur. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam manis dalam kesabaran dan bijaksana melalui refleksi. Nabi Yusuf alaihissalam adalah salah satu nabi yang kehidupannya mencerminkan manis dalam kepribadian dan mungkur dalam makna refleksi. 1. Manis dalam kepribadian. Nabi Yusuf alaihissalam dikenal sebagai sosok yang lembut, sabar, dan penuh kasih sayang. Meskipun menghadapi berbagai ujian, dari dilempar ke sumur oleh saudara-saudaranya sendiri hingga dipenjara, Yusuf tetap menunjukkan sifat manis dengan memaafkan mereka. 2. Mungkur sebagai refleksi. Setelah keluar dari penjara dan diangkat menjadi seorang pemimpin Mesir, Yusuf alaihissalam menunjukkan sifat introspektif dan memanfaatkan pengalaman masa lalu untuk menjadi pemimpin yang adil dan bijaksana. Pelajaran dari kisah ini, kesabaran dan kelembutan yaitu manis, adalah kunci dalam menghadapi ujian hidup. Introspeksi yaitu mungkur memungkinkan seseorang untuk tumbuh menjadi individu yang lebih baik dan bijaksana. 5. Kelebihan orang weton legi dan keunggulan ritual berbasis legi. 1. Kelebihan orang weton legi. Mereka mempunyai empati tinggi. Orang legi cenderung memahami perasaan orang lain dan menjadi pendamai dalam konflik. Selanjutnya, orang legi pembawaan tenang. Mereka memiliki kemampuan untuk tetap tenang dalam situasi sulit yang membuat mereka dihormati oleh orang lain. Selanjutnya, orang legi mempunyai aura yang positif. Kehadirannya sering membawa kenyamanan bagi orang di sekitarnya. Adapun keunggulan ritual berbasis legi. Ritual yang dilakukan pada hari legi dianggap membawa keberuntungan dan keharmonisan, terutama untuk 1. Meditasi spiritual. Hari legi memberikan energi yang mendukung kedamaian batin. 2. Permohonan doa. Doa yang dipanjatkan pada hari ini diyakini lebih mudah terkabul karena energinya yang positif. Adapun penutup kesimpulan dan refleksi. Julukan weton legi sebagai simbol manis dan mungkur mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga hati yang lembut, penuh kasih, dan selalu berintrospeksi. Tradisi Jawa, Primbon Sansekerta, dan Islam semuanya sepakat bahwa kelembutan hati adalah kekuatan sejati dan refleksi diri adalah kunci untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Dengan memahami filosofi ini, kita dapat menghadapi kehidupan dengan lebih bijaksana, mengutamakan kedamaian, dan memperkuat hubungan dengan Sang Pencipta. Semoga kita semua mampu mengimplementasikan nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari.